Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Rita dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi explaining pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Saya di sini Putri Tunisia Adana Fitri bersama 4 rekan saya, yaitu Larasati Intan Wadini, Kania Pragya Paramita, Ayulia Indrianti, dan Eka Oktavianti. Di dalam materi ini terdiri dari 2 subbab. Yang pertama adalah subbab mengenai tax planning pajak tambahan nilai. Sementara subbab yang kedua adalah tax planning pajak penjualan atas barang mewah. Materi yang pertama yaitu mengenai tax planning atas pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana tax planning PPN ini merupakan pengaturan objek PPN yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang harus diperhatikan untuk mencegah pembayaran PPN yang lebih besar. Untuk mencegah nominal yang lebih besar atau lebih bayar itu ada beberapa cara yang bisa dapat dilakukan. Yang pertama adalah menerapkan mekanisme pengkreditan PPN yang tepat. Jadi kita akan membahas materi yang ke A, yaitu adalah memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN. Jadi pada dasarnya sebenarnya adalah pengkreditan PPN ini memiliki konsep yang sederhana, yaitu yang pertama adalah jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus kita bayar. Sementara jika PPN keluaran lebih kecil daripada PPN masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasikan dengan masa pajak yang akan datang atau bisa dikenakan restitusi. Lalu untuk memaksimalkan pengkreditan PPN berdasarkan pasal 9 Undang-Undang PPN tentang mekanisme pengkreditan pajak masukan, ada beberapa cara. Yaitu yang pertama adalah perusahaan sebaiknya memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Yang kedua adalah perusahaan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat pajak masukan yang kita belum kreditkan. Yang ketiga adalah pengenaan PPN berdasarkan sistem faktur, sehingga setiap penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan PKP harus dibuatkan faktur pajaknya. Yang keempat adalah mekanisme penggeseran PPN. Itu dilakukan melalui pemungutan kembali PPN pada pembeli berikutnya. Yang kelima adalah PPN yang dibayar atas perolehan barang bukan hanya PPN atas harga barang tersebut, tetapi termasuk juga PPN yang dibayar atas jasa angkutan, kemasan, biaya pemasaran, biaya manajemen, dan sebagainya, yang semuanya boleh diperhitungkan dengan PPN yang dipungut dari pembeli berikutnya. Selanjutnya adalah pajak masukan. Yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen atas BKP atau JKP, dan faktur pajaknya adalah faktur pajak standar atau dokumen yang disamakan dengan faktur pajak yang standar. Selanjutnya adalah pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Subbab selanjutnya yang ke B adalah batas waktu penyetoran PPN dan pelaporan SPT masuk PPN, di mana ketentuan batas setor dan lapor PPN ini diperuntukkan bagi PKP, pengusaha kena pajak, bendaharawan, dan pemungut non bendahara. Jadi yang bagi untuk PKP adalah batas pembayaran itu dilakukan pada berakhirnya masa pajak atau sebelum SPT masa itu dilaporkan atau disampaikan. Sedangkan batas lapor PPN-nya itu jatuh pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua adalah bendahara pemerintah, di mana kalau bendaharawan ini batas pembayaran PPN itu dilakukan pada setiap tanggal 7 pada bulan berikutnya. Sementara untuk pelaporannya itu selalu jatuh pada tanggal 14 bulan berikutnya. Untuk yang terakhir adalah bagi bagi pemungut non pembendahara, yaitu batas pembayarannya itu dilakukan setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya, sementara batas pelaporan SPT masa PPN-nya itu dilakukan pada setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
yang mendapatkan fasilitas berupa PPN yang tidak dipungut, pajak masukannya itu yang berhubungan dengan perolehan atas BKP dan JKP-nya itu masih dapat dikreditkan. Tapi apabila PKP ini mendapatkan fasilitas PPN berupa PPN yang dibebaskan, pajak masukannya itu yang berhubungan dengan perolehan BKP dan JKP-nya itu tidak dapat dikreditkan. Jadi ada 4 fasilitas yang diberikan pemerintah di bidang PPN. Yang pertama itu adalah fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0%, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang PPN, itu pengenaan tarif 0% ini diberikan kepada kegiatan-kegiatan tertentu, seperti yang pertama itu ekspor BKP berwujud, yang kedua adalah ekspor BKP tidak berwujud, yang ketiga adalah ekspor jasa kena pajak di JKP. Jadi dari kegiatan di atas itu pemerintah itu memberikan fasilitas pengenaan tarif 0% untuk PKP yang berorientasi ekspor, di mana dia mendapatkan 0% ini dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing di industri dalam negeri. Selanjutnya adalah yang kedua adalah fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN, di mana fasilitas ini diberikan kepada barang dan jasa yang penggunaannya menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi jenis-jenis pajak PPN ini juga udah diatur dalam Undang-Undang PPN pasal 4A. Yang ketiga adalah fasilitas PPN berupa pembebasan PPN, di mana fasilitas berupa pembebasan PPN ini dilakukan untuk pembebasan kewajiban memungut PPN kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan, seperti penyerahan BKP bersifat strategis, BKP tertentu, JKP tertentu, dan penyerahan BKP atau JKP kepada perwakilan negara asing dan badan internasional, serta yang terakhir adalah penyerahan jasa ke bandar udaraan tertentu. Dan yang terakhir itu yaitu fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN. Jadi pemberian fasilitas ini diberikan kepada transaksi tertentu, yaitu yang pertama adalah kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. Yang kedua adalah penyerahan barang BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu. Yang ketiga adalah impor BKP tertentu, dan habis itu yang keempat adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, serta yang terakhir adalah pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPN tidak dipungut, pembebasan PPN, PPN ditanggung atau dibayar oleh pemerintah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang PPN tidak dipungut. Adanya perlakuan khusus berupa pajak pertambahan nilai yang terutang tetapi tidak dipungut diartikan bahwa pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan. Dengan demikian, pajak pertambahan nilai tetap terutang tapi tidak dipungut. Fasilitas PPN tidak dipungut biasanya diberikan untuk penyerahan-penyerahan yang terkait dengan kawasan ekonomi tertentu, seperti kawasan berikat, kawasan bebas, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, dan kemudahan impor tujuan ekspor. Fasilitas PPN tidak dipungut juga berlaku untuk impor atau penyerahan alat angkatan tertentu yang di bidang pertahanan, TNI atau Polri. Selanjutnya yaitu pembebasan PPN. Adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai mengakibatkan tidak adanya pajak keluaran, sehingga pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan. Fasilitas PPN dibebaskan umumnya diberikan kepada PKP yang menyerahkan BKP yang bersifat strategis, BKP dan atau JKP tertentu, penyerahan kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya dengan azas timbal balik atau resiprokal dan jasa ke bandar udaraan tertentu.
Selanjutnya yaitu PPN ditanggung atau dibayar oleh pemerintah. PPN ditanggung atau dibayar oleh pemerintah adalah pajak terutang atas konsumsi atau pemanfaatan barang dan jasa ditanggung atau dibayarkan oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam UU APBN. Contoh, pada PMK nomor 28 tahun 2020, PPN DTP diberikan atas penyerahan barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak diperlukan untuk penanganan COVID-19 oleh instansi, badan, atau instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu menanggulangi COVID-19. Selanjutnya yaitu memaksimalkan restitusi PPN. Pengusaha kena pajak yang membayar lebih banyak pajak masukan daripada pajak keluaran atas aktivitas bisnisnya akan mengalami kelebihan pembayaran pajak. TKP tersebut berhak memperoleh restitusi dari otoritas pajak. Sebagai subjek PPN, salah satu hak bagi TKP adalah mengkreditkan pajak masukan sesuai ketentuan. Dalam mekanisme Indirect Subtraction Method, TKP hanya membayarkan PPN ke kas negara sebesar selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Apabila dalam suatu masa pajak terdapat kelebihan pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka atas kelebihan pajak tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan dapat direstitusi pada akhir tahun buku, kecuali wajib pajak tertentu yang secara mekanisme PPN akan mengalami lebih bayar seperti eksportir dan penyalur atau pemasok pemerintah diperkenankan untuk restitusi di setiap masa pajak. Sentralisasi pengenaan PPN. Dalam laman resmi DJP, sentralisasi PPN atau pemusatan PPN berarti melakukan pemusatan tempat penerbitan dan pengkreditan faktur pajak. Tempat yang digunakan sebagai pemusatan ini juga berfungsi sebagai tempat pelaporan SPT masa PPN. Latar belakang sentralisasi pengenaan PPN. Sentralisasi PPN ini terjadi karena pengusaha kena pajak atau PKP memiliki banyak cabang. Selain itu, orang pribadi dan badan itu bisa terdaftar sebagai PKP pada lebih dari satu tempat tergantung lokasi usahanya. Nah, karena PKP ini mempunyai lebih dari satu tempat usaha, maka ia itu mempunyai kewajiban harus menerbitkan faktur dan melaporkan SPT masa PPN untuk setiap cabang. Proses pemenuhan kewajiban pajak ini, DJP memberikan yang namanya sentralisasi PPN. Sentralisasi PPN ini akan membuat tiap cabang tidak perlu menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi, karena pada pasalnya, penyerahan dalam satu perusahaan atau cabang dianggap sebagai satu kesatuan. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab renteng. Tanggung jawab renteng merupakan keadaan di mana suatu pihak menanggung segala sesuatunya akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 16F UU PPN yang berbunyi, pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Nah, berdasarkan pasal tersebut, untuk dapat mengenakan PPN tanggung renteng kepada pembeli, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat utamanya yaitu transaksi tersebut merupakan transaksi terutang PPN. Dan syarat kondisionalnya, pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa, dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penghindaran pre-financing PPN bagi PKP penjual. Nah, dalam praktek dunia usaha biasanya seringkali terjadi pihak pengusaha kena pajak atau PKP ini yang telah melakukan penjualan barang dan juga penyerahan jasa, mereka harus menyetorkan pajak keluarannya atau PPN. Nah, atau juga mereka harus menyetorkan faktur pajak yang harus diterbitkan ke kas negara. Nah, seringkali mereka harus menyetorkan PPN keluaran ini
meskipun belum menerima pembayaran dari pihak pembeli barang atau juga penerima jasa. Nah, oleh karena itu, pre-financing PPN ini berkaitan erat dengan saat pembuatan faktur pajak. Karena hal ini akan menentukan kapan faktur pajak tersebut harus dilaporkan pada SPT masa PPN. Nah, di samping saya dapat teman-teman lihat di PPT bahwa ketentuan perpajakan memberikan kelonggaran batas waktu dalam pembuatan faktur pajak. Namun dalam kenyataannya pembuatan faktur pajak harus dilakukan lebih awal karena pihak pembeli umumnya mensyaratkan bahwa proses pembayaran tagihan hanya dilakukan apabila dokumen tagihan atau invoice diterima lengkap. Nah, hal ini menyebabkan faktur pajak harus dilaporkan dalam SPT masa bulan yang bersangkutan dan dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan untuk masa terkait, maka pihak penjual harus menyetorkan selisihnya ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, pembayaran dari pembeli diterima setelah tanggal 15 bulan berikutnya, maka pihak PKP penjual dalam hal ini harus melakukan pre-financing PPN yang berdampak pada cash flow perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi atau ekualisasi PPN. Nah, secara terminologi atau secara sederhana, yang dimaksud dengan ekualisasi yaitu merupakan suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Selanjutnya, yang merupakan tujuan ekualisasi pajak yaitu ditunjukkan agar wajib pajak mempersiapkan diri apabila terdapat imbauan atau pemeriksaan pajak oleh kantor pajak, dan juga dilakukannya ekualisasi pajak agar wajib pajak tersebut terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak. Lalu, ekualisasi pajak ini sendiri terbagi menjadi 3 pada umumnya. Yang pertama yaitu ekualisasi penghasilan dan PPN, lalu ekualisasi biaya dan juga dasar pengenaan pajak atau DPP, PPN masukan, dan yang terakhir ekualisasi biaya dan juga objek PPh potong pungut. Yang terakhir yang menjadi dasar hukum ekualisasi pajak, yaitu merupakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE10/PJ/2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. BM merupakan jenis pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM dikenakan sekali pada produsen atau PKP yang telah menghasilkan atau melakukan impor atas JKP atau BKP ke dalam daerah pabean. Pembebasan PPNBM diatur dalam KMK nomor 129 tahun 2003 pasal 2 yang pertama terhadap barang atau olahan impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor kembali. Yang kedua untuk barang atau bahan olahan impor untuk dirakit, diolah atau dipasang pada barang lain yang telah dibayar bea masuk atau cukainya dapat dilakukan pengembalian. Yang ketiga terhadap barang hasil olahan impor yang ditujukan kepada kawasan berikat untuk dilakukan proses lebih lanjut dapat dilakukan pengembalian serta PPN dan PPNBM-nya tidak dipungut. Selain itu, dasar hukum pembebasan PPNBM juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2000 serta PMK Nomor 137 Tahun 2018. Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun itu. Permohonan pengembalian dapat dilakukan menggunakan SPT masa PPN atau permohonan pengembalian yang diajukan sendiri kepada kantor KPP tempat wajib pajak terdaftar. Permohonan pengembalian ditentukan untuk satu permohonan untuk satu masa pajak. Setelah permohonan restitusi diajukan, PKP akan diperiksa dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak permohonan diajukan. Apabila Ditjen Pajak tidak membuat keputusan selama rentang waktu tersebut, maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan. Selanjutnya untuk PKP beresiko rendah, permohonan pengembalian pendahuluan hanya melalui tahap penelitian. Selain itu, surat keputusan pengembalian
pemberian pendahuluan kelebihan pajak atau SKPPKP dapat diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah surat permintaan pengembalian diterima secara lengkap. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon